Tadi malam ia berdiri di depan altar, menangis. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa Tuhan benar-benar dekat. Ia pulang membawa satu keyakinan, anakku akan baik-baik saja. Pagi harinya, ponselnya berdering. Bu, anak ibu kambuh lagi. Buku doa dari retret itu bahkan belum sempat dikeluarkan dari tas. Tuhan, padahal tadi malam aku baru percaya. Di rumah sakit, dokter duduk di depannya. Bu, kondisi anak ibu sudah stabil. Ibu itu mengangguk. Lalu dokter melanjutkan. Tapi pemulihannya harus dimulai lagi ya dari awal. Mulai lagi. Program rehabilitasi, konseling, obat, malam-malam tanpa tidur. Ia menatap tas retret di samping kursinya. Tidak membukanya. Beberapa saat sebelumnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes juga baru mengalami sesuatu yang tidak akan mereka lupakan. Mereka melihat kemuliaan Yesus, mendengar suara Bapa, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Lalu cahaya itu memudar, awan menghilang, dan Yesus mulai berjalan turun. Di bawah, suara kerumunan sudah menunggu. Begitu mereka tiba, seorang ayah menerobos kerumunan. "Tuhan, kasihanilah anakku. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu." Ia menoleh ke arah mereka, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Salah seorang murid berkata pelan, "Kami sudah mencoba." Murid yang lain menunduk. Tidak ada yang tahu harus melakukan apa lagi. Di lorong rumah sakit, semua orang punya jawaban. "Kamu harus tetap kuat ya. Mungkin Tuhan sedang menguji imanmu. Jangan menyerah." Ia mengangguk, mengucapkan terima kasih. Setelah mereka pergi, ia membuka ponselnya. Dokter, konselor, pendamping rehabilitasi, keluarga, semua sudah dihubungi. Ia menutup layar, lalu bertanya pelan, "Apa aku gagal ya sebagai ibu?" Di tengah kerumunan itu, Yesus tidak memberi teknik baru. Tidak menyuruh murid-murid mencoba sekali lagi. Ia hanya berkata, "Bawalah anak itu kepadaku." Ayah itu membungkuk, mengangkat anaknya. Murid-murid memberi jalan. Lalu ia berjalan, membawa apa yang tidak sanggup ia selesaikan kepada Yesus. Setelah kerumunan bubar, murid-murid mendekati Yesus. "Mengapa kami tidak dapat mengusirnya?" Pertanyaan mereka bukan mengapa anak itu menderita, tetapi mengapa kami gagal? Yesus menjawab, "Karena kamu kurang percaya." Lalu ia berbicara tentang iman sebesar biji sesawi. Iman bukan keyakinan aku pasti bisa. Iman adalah tetap datang kepadanya ketika kita sudah tahu kita tidak bisa. Pintu IGD akhirnya terbuka. Untuk malam ini kondisi anak ibu stabil. Jadi dia akan pulih, Dok. Dokter terdiam. Perjalanannya masih panjang, Bu. Ia masuk, duduk di samping anaknya, dan menggenggam tangannya. "Aku tidak tahu, Nak, bagaimana menyelamatkanmu. Tapi aku tidak akan berhenti membawamu kepadanya." Nabi Habakuk juga pernah bertanya mengenai situasi bangsa Yehuda. "Mengapa engkau diam, Tuhan?" Keadaan belum langsung berubah. Tetapi Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh imannya. Mungkin kamu juga baru turun dari gunung kemarin. Tuhan terasa sangat dekat. Hari ini semuanya kembali kacau. Dan kamu mulai bertanya, apa yang salah dengan imanku? Mungkin yang sedang runtuh bukan imanmu,
Mungkin yang sedang runtuh adalah keyakinan bahwa kalau Tuhan dekat, kamu seharusnya selalu mampu mengendalikan hasilnya. Hari itu Yesus hanya berkata, "Bawalah dia kepadaku." Mungkin hari ini itu juga yang sedang Dia katakan kepadamu. Bawalah dia kepadaku.